Kenapa Ustadz ceramah kena panas ini mau? Supaya aku merasakan apa yang kau rasakan. Saya terus terang berada di tengah-tengah santri ini. Ini saya sedang tidak merasa jadi ustadz. Saya rasanya kelas 13 nih sekarang. Langsung redup. Habis kepanas lagi. Ibu, kalau menjenguk anak di pesantren ini, jangan lemahkan mental mereka ya Bu. Kuatkan mereka. Pukul bahunya. Belajar kau di sini nak, sampai kelas 12. Pulang nanti kau jadi orang, jangan jadi setan. Begitu. Jangan lemahkan mentalnya. Ini kadang orang tua ini melemahkan. Aku tak sampai hati lah. Menangislah dia. Ibu kuatkan mentalnya. Kalau ibu mau nangis nanti udah keluar pintu gerbang, udah kira-kira sampai simpang Gerinda. Hah? Simpang Granit. Udah lewat simpang Granit, udah agak-agak ke lintas timur, nampak pokok-pokok sawit, nangislah di situ. Pegang berondolan itu. Di sini jangan, bangkitkan semangatnya. Kau nanti akan menolongku di akhirat nak. Kau akan mendoakan aku nak. Siap Bu? Siap? Bangkitkan semangat anak ya Bu. Anakku dijenguk sama ayah sama emak seberapa kali sembuh, berapa kali datang? Sebulan sekali. Enaknya. Ustadz dulu setahun sekali. Rumah Ustadz di Riau, pesantren Ustadz di Medan, Sumatera Utara. Nah, 12 jam naik mobil sampai lupa orang tua. 12 bulan baru jumpa. Kalian sebulan sekali. Kalian ini orang anak-anak yang beruntung dan bertuah. Gedungnya bagus, orang tua selalu datang. Kenapa Ustadz ceramah kena panas ini mau? Supaya aku merasakan apa yang kau rasakan. Saya terus terang berada di tengah-tengah santri ini. Ini saya sedang tidak merasa jadi ustadz. Saya rasanya kelas 13 nih sekarang. Langsung redup. Habis kepanas lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, bapak-bapak yang sudah anaknya terdaftar di Al-Azkiyah, alhamdulillah. Yang anaknya belum mau, insya Allah akan mau. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau, innalillah. Ibu mau punya anak yang ganteng, kaya raya, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi sakau, kena narkoba, kena ganja, kena sabu-sabu, kena pil anjing gila. Gara-gara apa? Gara-gara salah didik, salah asuhan. Padahal doa kita adalah Rabbi habli minas sholihin. Anak SMP ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Kelopak. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Heran Pak Kapolsek, kok bisa begini? Rupanya habis ngisap lem kambing. Koslet otak di kepala. Anak-anak ini semuanya sehat walafiat, segar bugar, masya Allah, tabarakallah. Pak Dan Ramil, kira-kira kalau anak pesantren masuk tentara lulus tak Pak Dan Ramil? Pak Regar, masya Allah, halak kita sesudina, masya Allah. Kira-kira Pak Kapolsek, anak pesantren masuk polisi lulus tak Pak Kapolsek? Tengok, lulus. Pak Kapolsek bilang lulus, Pak Dan Ramil bilang lulus. Mereka tak mungkin bohong, tak ada dusta di antara kami. Nanti ketika Ustadz Abdul Somad lewat naik motor, umurnya sudah 75 tahun, pulang dari masjid mau sholat, tiba-tiba disemprit sama polisi, prit, kena tilang.
ketehelan. Saya pakai peci, saya sudah pakai STNK, BPKB, cukup semua. Apa yang mau kau tilang? Saya santri Ustadz dulu di Al-Azkiyah. Saya stop cuman mau salaman minta barokah Ustadz. Oh indahnya. Tapi aku tak pernah ngajar di Al-Azkiyah. Kapan kau jadi santriku? Ustadz memang tak ngajar, tapi pernah ceramah sekali, masuk ke dalam hatiku Ustadz. Nanti kita sinetronkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada bapak-bapak masuk rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ada ruang di situ. Nama ruangannya ICU. Apa pula ICU? Tulisannya ICU kok. ICU. Artinya ICU, you don't see me. Karena orang di ruang ICU itu matanya terpejam, orang luar bisa melihat, dia tak bisa menengok ke dalam. Itulah maka tulisannya ICU, you don't see me. Ambo bisa mencari waang, waang tak bisa mencari ambo. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Bogesnya nanti saya tanya ya. Masuklah seorang dokter, jilbabnya panjang, habis sholat duha, tangannya megang tasbih, masuk dia ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang koma sehat, ibu-ibu yang sakit sehat. Apa kata mereka? Kata ibu-ibu itu yang ada di ruang itu, ya Allah, kupinangkanlah anak lajangku ke dokter gadis ini. Pas ditanya, Bu dokter tamat dari mana? Dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dokter spesialis jantung koroner. Dulu pesantrennya di mana? Dari Al-Azkiyah. Ada pula dokter yang tak tamat pesantren, rambutnya macam sarang tawon, merah kuning kelabu, antingnya 13, 5 di sini, 5 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Masuk dia ke dalam. Orang yang sakit itu kan pandangannya rambut, disangkanya sapi. Kukunya pula hitam panjang, anak fang. Mana yang sakit? Mana? Disangka orang itu malaikat maut, mati kan. Dia sadar bahwa tato tidak boleh, banyak-banyak anting menyakiti diri tidak boleh, bahwa berjudi haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Anak-anak pesantren hafal itu semua, betul? Ada pelajaran mutolaah, Masya Allah, tabarakallah. Ada pelajaran nahu. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu nggak ada dalam bahasa Bugis. Itu tak ada dalam bahasa Banjar. Itu tak ada dalam bahasa Batak. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun. I see Muhammadun. I'm walking with Muhammadun. Tidak berubah. Kenapa dalam bahasa Arab berubah? Karena dalam bahasa Arab ada rofa, ada nasab, ada jar, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Kenapa hadza Muhammadun? Karena dia khabar dari mubtada hadza. Kenapa ra'aitu Muhammadan? Karena Muhammadan maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kenapa marartu bi Muhammadin? Karena dia majrur bi harfi jarrin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun
fi akhirih. Yang nggak nyambung, mohon maaf ya, ini untuk azkia aja. Kasihan deh lu. Dulu kemana aja? Kenapa tak belajar di azkia? Menyesalkan? Daftarkan segera ke azkia. Ini kalau dipotong video ini udah berapa iklan ini? Potong. Mana tim medianya? Mana tim media? Tolong nanti tim media potong. Nanti kita akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya kalau belum follow lah. Bapak-bapak wali murid, mana yang anaknya di azkia angkat tangan? Nanti videonya tolong tonton ulang, di-share ke kawan, tetangga, kawan, sahabat, kerabat semua. Share. Hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz tiba-tiba bertakbir? Tak boleh kita menyombongkan diri. Kalau terasa diri kita lebih hebat, aku anak pesantren, aku bisa bahasa Arab, cepat bertakbir. Karena kalau kalian tak cepat bertakbir, itu hidung segera membesar. Lama-lama masuk anak kata ke dalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi, sallu ala Rasulillah. Kalau kita mati, yang dibawa itu apa nak? Amal apa? Amal soleh, bukan somat. Ada ibu-ibu yang rajin baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Muluk, baca Al-Waqi'ah. Kalau dia meninggal dunia masih bisa baca? Tidak bisa. Kalau dia datang wirid Yasin, apa yang terjadi? Lari semua orang. Hantu. Ada bapak-bapak yang rajin wirid Yasin, yang rajin tahlilan, yang rajin sholawatan, yang rajin haulan, yang rajin jumatan. Kalau meninggal masih bisa dia datang? Tidak. Tapi ada yang kekal. Yang kekal adalah waladun sholihun yad'ulah. Inilah yang akan mendoakan malam, Rabbighfirli. Tengok Pak, hafal mereka Pak. Kalau Ustadz Somad meninggal, anakku mau mendoakan? Kalau Ustadz Somad mati, anakku mau mengirim Al-Fatihah? Nasibku udah jelas Pak. Nasib kalian STJ, status tak jelas. Aku udah jelas, janji ya. Janji, al-wa'du dainun. Janji adalah, awas kalau tak kalian kirim.